Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, juga telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hari ini di aula kita ini. Dan tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Baik, untuk kali ini kita akan mengadakan kegiatan aksi nyata Ibu Oktarina Noviza, di mana nanti Ibu Oktarina Noviza akan berbagi pengalaman dan juga tentang budaya positif. Untuk itu, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah untuk membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita dengarkan berbagi aksi nyata dari Ibu Oktarina Noviza. Baik, ibu-ibu, terima kasih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat semangat pagi. Nah, jadi semakin siang semangatnya tetap semakin pagi ya ibu-ibu. Nah, puji syukur tidak lupa kita selalu hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di aula TK Negeri Pembina Padang ini dalam rangka berbagi pemahaman serta pengalaman, karena selain terkait penuntasan modul 134, kita juga sekarang sejalan dengan kondisi yang ada, yaitu tentang perundungan, pembulian yang kita lihat yang marak terjadi di lingkungan siswa atau pelajar di lingkungan pendidikan, baik itu tingkat SD, SMP ataupun SMA. Jadi karena itu sangat penting materi ini untuk kita pahami bersama sebagai pendidik, tentunya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing. Selawat beriring salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu hebat TK Negeri Pembina Padang, pada kali ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sherly tadi, bahwa hari ini kita berbagi pemahaman. Meskipun sebelumnya juga sudah kita dapatkan dari teman guru penggerak kita, yaitu Ibu Sherly. Nah, sekarang kita mengulang kembali dan akan lebih mempertajam tentang budaya positif ini. Kita lebih kurang 60 menit ya ibu-ibu, 60 menit lebih kurang. Apa saja yang akan kita lakukan, yaitu ada pembukaan, kemudian pemahaman tentang materi, kemudian refleksi. Kita dulu. Nah, untuk awal ibu-ibu mau ice breaking-nya bergerak atau tidak? Bergerak dulu lah ya, karena sudah siang, kita bergerak dulu. Sambil duduk jangan khawatir ya, masih sambil duduk, silakan ikuti video ini. Belum nyambung lagi serius. Oke, kita ulang, silakan semangat mengikuti.
kasih, mudah-mudahan di siang hari ini kita tetap semangat, terbukti dengan aktifnya ibu-ibu untuk mengikuti ini. Baik, ibu-ibu terima kasih yang sudah berpartisipasi. Di sini kita mulai dengan pertanyaan pemantik ya. Di sini apakah ibu-ibu setuju dengan beberapa pernyataan di bawah ini? Yang pertama, menurut ibu-ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Silakan berpendapat. Yang mau menyampaikan, yang setuju atau tidak, silakan dengan pendapatnya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bu Pi. Kalau menurut pendapat kami di sini, hukuman itu bukan ya untuk mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena dengan hukuman itu anak nantinya sampai besar dia pasti akan merasakan ada perasaan ketidaknyamanan. Jadi sampai besar nanti akan terapa di diri anak itu sendiri. Gitu. Mana yang lain? Di samping kanan, Bu Sally setuju atau tidak? Kalau menurut saya hukuman itu kurang tepat untuk mendisiplinkan anak, sama dengan seperti pendapat Bu Pi tadi. Mengapa? Karena dengan memberikan hukuman kita akan memberikan kesan yang tidak bagus kepada anak. Jadi di dalam otak anak akan tertanam suatu hal yang tidak bagus karena kita memberikan hukuman. Jadi seperti itu Bu. Masih sudah ada orang yang tidak setuju. Nanti kita lanjut ke yang nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti cara membersihkan halaman gitu ya, atau ada yang lain misalnya menyiram bunga, memilih sampah. Apakah itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana sebelah sini? Oke, silakan Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Lina. Tadi seperti yang disampaikan Bu Pi, tidak setuju, Bu Sherly tidak setuju. Kalau setuju saja, tergantung hukumannya apa. Misalnya kita dengan kelalaian dia, kita hukum dia membereskan sampai selesai. Walaupun kami udah main keluar, dia masih sibuk membereskan, itu nggak apa-apa. Kan kita nggak menyakiti dia, cuma menyuruh dia membereskan apa yang sudah berantakannya tadi itu. Terima kasih Bu Yanti. Di sini tidak ada salah dan benar ya, ibu-ibu, kita bebas berpendapat tergantung pemahaman kita saat ini, boleh tidak. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa dengan hadiah, bisa dengan pujian. Setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan, yang tidak, Bu Vika ragu-ragu. Lihat dulu temannya setuju. Tadi tidak ibu setuju. Oke, apapun pilihan ibu-ibu setuju atau tidak, kita skip dulu di slide ini. Nanti silakan di akhir sesi menyimpulkan sendiri apakah yang kita paham saat di slide ini itu sesuai dengan materi kita atau tidak nanti. Kita lanjut. Nah, topik kita pada hari ini itu akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ada di poin kedua ya, nanti yang pertanyaan pemantik kita. Segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia manusia dan dunia yang berkualitas. 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian segitiga restitusi. Jadi 5 posisi kontrol, tapi jangan salah pengucapan ya, ibu-ibu, jadi beda maknanya. Nah, terus ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk pertama kita praktek lagi, ibu-ibu, silakan diambil satu kertas ini masing-masing. Nah, silakan tuliskan buku yang paling berharga menurut ibu dalam kehidupannya. Apa yang paling berharga, boleh benda, boleh prinsip, apapun yang menurut ibu paling berharga, silakan dalam 2 detik. Boleh dalam bentuk kalimat, boleh dalam bentuk benda, boleh prinsip, boleh. Ya, bukan dalam hidup ibu-ibu, dalam kehidupannya. Apa yang menurut ibu-ibu paling berharga, yang paling paling disayang, yang paling dijaga, yang penting paling berharga.
Kalau sesuatu yang bertulis ini tidak ada, boleh satu kata, boleh satu kalimat, silakan. Sudah selesai? Digenggam, digulung-gulung, digenggam dalam telapak tangannya, ya. Nah, sekarang kita berang di samping kanan, samping kirinya. Bu Lucy, Bu Yanti, Bu Novina, Bu Mia. Ketika misalnya Bu Yanti dulu, berarti teman Lucy, teman sampingnya simpan dulu yang berharga. Kawan yang menyimpannya berarti ini 1, 2 gantian ya. Seperti Bu Yanti kan menggenggam sesuatu yang berharga. Lucy tugasnya atau teman di sampingnya tugasnya merayu Bu Yanti dengan cara apapun supaya Lucy mendapatkan apa yang paling berharga. Yang paling berharga Bu Yanti kan dia punya hak ya. Apakah dia lepaskan yang berharga ini atau tidak? Silakan mau dirayu seperti apa, dengan rayuan, dengan cacian, dimarahi, dipaksa, silakan. Dalam 10 debat nanti gantian. Silakan Lucy. Ya, ayo supaya dibagi yang berharga ini kepada kita. Nah, tergantung apa yang isinya ya. Ini silakan ambil kertasnya. Oke, berarti sudah langsung Bu Yanti dan berhasil, tapi nanti kita buka ya. Nah, mau nggak dikasih coba berbeda sama misalnya siapa dulu yang merayu? Bu Gandol kasih. Oke. Yang di sini dia, ayo langsung saja dia sama Lina. Nah, apa yang paling berharga kan dituliskan. Mereka kan tidak tahu apa yang paling berharga. Nah, tergantung kita mau diberi atau tidak. Nah, yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, tapi yang paling berharga dalam hidup kita kan ilmunya tadi. Nah, sekarang berarti Bu Yanti mau memberikan. Bu Mia? Oh, berarti dengan ancaman tadi ya. Bu Upi? Dikasih? Apakah semuanya memutuskan untuk memberikan? Oh, Lina tidak. Berarti yang memberikan siapa? Berarti Bu Yanti, Bu Upi, Bu Mia. Yang tidak memberikan Bu Lina sama Wila. Kita perwakilan yang mau memberikan itu apa ternyata? Boleh berdua, siapa yang berdua? Coba Bu Yanti sama Bu Lucy ke depan. Nah, kita lihat tadi cara merayunya seperti apa? Dimarahi atau dirayu? Oh, dirayu. Oh, lihat itu. Ini kan orangnya baik hati. Ya, berarti langsung kita lihat apa isinya. Kesehatan. Jadi Bu Yanti mau berbagi kesehatan dengan temannya. Kenapa Bu Yanti mau berbagi kesehatan? Karena kalau kita sehat itu kita bisa berguna buat orang banyak. Kalau kita sakit kita minta bantuan orang. Tapi kalau kita sehat kita bisa berguna untuk orang. Masih tepuk tangan. Baik. Berarti Bu Yanti apakah karena rayuannya, karena upaya Lucy atau memang karena keinginan Bu Yanti sendiri yang memberikan? Supaya Lucy juga tahu bahwa kesehatan itu memang penting. Ingin berbagi. Kasih tepuk tangan Bu yang tidak Lucy. Nanti kita lanjut. Yang tidak mau berbagi tadi coba Lina sama dia atau Vila sama Mimi. Silakan ke depan. Apa yang paling penting dalam hidupnya? Tadi Vila yang tak mau berbagi. Silakan ke depan kita lihat. Oh, Mimi. Apa yang isinya tadi? Coba buka apa isinya. Nah, ya nggak mau kasih. Sekarang kita buka-bukaan apa yang tidak mau dikasih. Pipi dalamnya. Suami ditanyakan. Hubungan. Iya. Ya, kenapa ada upayanya apa? Upayanya apa tadi? Nggak, upaya Vila untuk memintanya tadi apa? Dibujuknya pakai apa? Dirayu. Sudah ada yang ngasih hadiah nggak tadi bujuknya? Enggak. Nah, berarti Mimi tidak mau berbagi. Kenapa alasannya Mimi tidak mau berbagi?
Ya. Ya, satu hubungan, tapi hubungan spesial nih ya, tidak mau dibagi. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya apa, ibu-ibu? Ketika kita mau memutuskan sesuatu, membuat suatu keputusan, itu yang berperan penting itu adalah diri kita sendiri. Terlepas dari pengaruh di luar, mau dijanjikan hadiah, mau dirayu, diiming-imingi, diancam, tapi ketika kita yang berperan memiliki posisi kontrol, kita mau, tergantung orang lain mengancam kita kalau kita tidak mau. Nah, itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Nah, ini adalah dasar dari teori kontrol. Jadi teori kontrol yang menentukan tindakan, perbuatan, keputusan kita itu ada sendiri. Ya, terlepas dari pengaruh lingkungan, baik itu ancaman, ajakan, tindakan, itu adalah pengaruh yang mana keputusan sendiri itu adalah diri kita sendiri. Mau ikut terlibat dalam suatu kegiatan seperti ini saja, yang menentukan itu adalah ibu guru sendiri kan. Nah, itu. Jadi kita memiliki posisi peran kontrol yang paling kuat di diri kita. Nah, ini kita akan membahas tentang ilusi mengontrol murid. Apakah betul-betul guru murid itu mengikuti kita karena memang kemauan dia sendiri atau karena pengaruh seorang guru? Sebesar seorang guru, tapi ketika anak tidak membuka hatinya, tidak membuka dirinya untuk melakukan sesuatu, itu juga tidak akan terjadi seperti itu. Nah, jadi intinya guru itu tidak dapat sebenarnya mengontrol guru muridnya. Yang bisa mengontrol murid itu adalah diri murid itu sendiri. Kapan dia mau mengikuti aturan, kapan dia mau mengikuti tata tertib, itu yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri, terlepas dari rayuan, ancaman gurunya. Jadi kita bukan memiliki kontrol terhadap murid kita, tetapi kita hanya bisa mempengaruhi. Tetapi yang menentukan keputusan ikut atau tidak adalah murid kita, diri pribadi masing-masing. Nah, kemudian di sini juga sih bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusinya ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah paradigma ilusi. Jadi ini kita tinggalkan mindset kita bahwa guru sebenarnya tidak dapat mengontrol murid. Yang mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Orang dewasa tidak punya hak sebenarnya untuk memaksa, tetapi bagaimana mengajar. Ya, itu intinya. Jadi yang posisi kontrol, teori kontrol saat ini ya, ibu-ibu yang terbaru, yang siapa yang sebenarnya memiliki kontrol. Yang stimulus respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Itu kita tinggalkan. Kita tidak bisa mengubah orang, mengajak orang, memaksa orang untuk memiliki pemahaman yang sama. Tapi apa yang kita lakukan? Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang yang berbeda. Tentang Pupit memandang dunia itu berbeda, Bu Selmi berbeda. Yang kita lakukan tidak memaksa Pupit bisa memiliki pandangan yang Selmi tidak, tetapi kita memahami, oh ternyata Pupit memiliki sudut pandang A, Bu Selmi memiliki sudut pandang B. Namun kita berupaya bahwa Pupit bisa melihat ketika memiliki memandang dunia dari sudut pandang B. Tapi kita tidak bisa memaksa, tapi kita berupaya untuk bisa memahami seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang terjadi selama ini ya. Ketika anak datang terlambat, ketika anak mendorong teman, ketika anak mencubit teman, itu kita langsung cap adalah perilaku buruk. Tapi sebenarnya semua orang memiliki tujuan. Perilaku punya dasar. Jadi kenapa dia datang terlambat? Pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya. Jadi kita tidak bisa mencap dia langsung memiliki kesalahan. Oh itu perilaku buruk, datang terlambat perilaku buruk. Tapi yang kita upayakan adalah kita mengetahui alasan atau tujuannya kenapa suatu perilaku itu terjadi. Nah, kemudian ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bu Meli, kepala sekolah bisa mengontrol diri kita. Tidak.
Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita. Kepala sekolah hanya berupaya ibu-ibu mempengaruhi ibu-ibu untuk datang tepat waktu, untuk mengerjakan RP, untuk melakukan penilaian adalah upaya. Tetapi yang bisa menentukan adalah diri kita sendiri, gitu ya, ibu-ibu. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita mau lakukan apa silakan, tetapi nanti kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal setelah ini. Jadi di posisi kontrol ini, bergerak atau tidaknya seorang adalah yang tergantung dirinya sendiri. Itu teori kontrol. Orang lain tidak ada pengaruh untuk seseorang berbuat atau tidak. Oh, dia membunuh orang karena dorongan atau hasutan si A. Itu kita tidak bisa salahkan. Yang akan memutuskan iya atau tidak eksekusinya adalah si orang pelakunya ini. Kenapa dia mau gitu. Jadi seberapapun besar godaan di sekitar, kalau dia tidak mau, dia kuat pendiriannya seperti si Mimi, kuat tidak mau berbagi, dia tidak akan terpengaruh gitu. Nah, namun akan punya tujuan. Kenapa Bu Yanti memberikan? Karena alasan dia mau berbagi. Nah itu semua orang memiliki tujuan. Karena sesuatu yang baik, ketika ada orang yang meminta, Bu Yanti mau memberikan. Nah, ya kan? Nah itu terlepas dari kita masing-masing ya Bu. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan gagal. Nah, ketika kita memaksa, itu merupakan suatu bujukan yang gagal. Tidak. Di posisi kontrol, di teori kontrol yang sekarang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita di sini perlu kerjasama ya Bu Ibu, kolaborasi sehingga ada pilihan-pilihan baru. Tidak ada alternatif A, ada alternatif B, ada solusi pertama, solusi kedua, plan A, plan B. Nah itu melahirkan, dan yang melahirkannya adalah kolaborasi dan konsensus. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Terakhir, model berpikir menang kalah. Di dalam teori yang lama, siapa yang berhasil menang, yang tidak yang dipengaruhi berarti dia kalah. Tapi sekarang posisi kontrol yang harus kita pahami, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah kalau kita di posisi kontrol. Kenapa? Yang mempengaruhi menang, yang dipengaruhi menang. Kenapa? Dia sudah melewati proses berpikir matang untuk memutuskan apa yang dia lakukan. Ketika datang pagi tepat waktu, menaati kata aturan tata tertib, itu karena keinginan dia sendiri kan menang. Saya tidak terpaksa. Pengaruhi yang mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk itu juga menang. Jadi itulah yang kita pahami posisi kontrol. Tinggal bagaimana kita menerapkan di murid kita di kelas. Itu ya Bu Ibu. Jadi kita pahami murid berbuat itu adalah karena murid sendiri yang memutuskan. Nah, sekarang pengaruh kita sebesar apa didik. Ini teori kontrol. Kita lanjut ke makna disiplin ya Ibu-ibu. Menurut Ibu-ibu seperti apa? Kita nggak usah baca slide. Menurut Bu Isus disiplin seperti apa? Oke, menerapkan, mematuhi aturan yang ada di suatu. Mereka gotong royong berkreasi. Jadi di disiplin ini anak berbuat, kamu sebagai pendidik berbuat karena nilai-nilai kebaikan untuk bangsa dan negara karena adalah nilai-nilai yang ada di kelima. Bukan karena dapat penghargaan dari kepala sekolah, supaya tidak kena marah oleh pengawas, supaya dipuji oleh orang tua, karena kita datang tepat waktu, tidak. Tetapi kita mau menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kita mau menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kita mau menjadi bernalas kritis, berkebinekaan global, saling bekerja sama, gotong royong kan, saling saling melengkapi satu sama lain, memiliki kreativitas. Itu yang harus dilaksanakan, dorongan itu bukan karena siapa. Nah ini yang kita harapkan bersama Ibu-ibu. Jadi anak kita datang tepat waktu itu bukan karena dipuji guru akhirnya, karena bukan karena begini harus begitu, tetapi karena memang mereka yakin dengan nilai yang dilakukan mereka akan menjadi manusia yang akan berkualitas. Mereka akan menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang harus kita tanamkan sejak dini. Jadi tidak ada orang, tidak ada penilaian, kita tetap
menjadi pribadi yang baik, pribadi yang positif, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita, nilai-nilai yang ada di agama atau nilai-nilai yang ada di dasar bangsa negara kita. Itu yang kita harapkan baik untuk kita sebagai pendidik ataupun untuk masyarakat anak-anak didik kita. Begitu ya Ibu-Ibu. Jadi intinya ketika bullying terjadi selama ini, miris kita bahwa bagaimana disiplin, bagaimana pengaruh kontrol dirinya terhadap apa yang dia lakukan. Apakah itu bercermin kepada nilai-nilai kebaikan yang ada atau bagaimana? Sekarang kan marah ya Ibu-Ibu, berpengaruh media sosial, pengaruh tontonan. Apa yang kita bisa lakukan sebagai pendidik? Ada beberapa langkah yang bisa kita pahami sebagai pendidik, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Tadi kita sudah bicara bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, setiap perilaku memiliki alasan. Nah, sebagai pendidik, sebagai orang dewasa, kita mesti memahami adanya teori perilaku manusia. Ya, yang pertama, motivasi eksternal. Artinya apa? Dorongan, semangat dari luar diri kita. Apa saja itu? Bisa jadi ada hukumannya, ada sanksinya, ada hadiahnya, ada iming-imingnya. Nah, itu adalah teori motivasi eksternal. Kemudian juga ada teori motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang pertama takut karena takut karena ada hukuman. Yang kedua karena ada imbalan. Itu masih dari datangnya motivasi dari luar. Tetapi yang paling berperan dalam perilaku manusia itu adalah motivasi internal. Tujuan dari diri sendiri. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi supaya kita datang tepat waktu supaya kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik dengan teman-teman, dengan sesama, itu supaya kita menghargai diri kita. Artinya kalau kita hubungkan dengan capaian pembelajaran manusia sekarang, kita menghargai tubuh kita yang diberikan oleh Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berbuat baik. Itu intinya. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, bukan karena karena takut sesuatu atau takut seseorang, tapi murni ketika kita disiplin bangun pagi memang untuk supaya tubuh kita sehat. Kita jaga kesehatan bukan untuk mengikuti aturan sekolah sehat saja, tetapi betul-betul kita ingin menjadi pribadi jati diri yang sehat. Ya gitu ya Bu Dia. Jadi bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa, tapi karena kita memang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu teori motivasi. Seberapapun motivasi eksternalnya datang dari sebesar apapun, tapi kalau diri kita tidak ada dorongan dari diri kita sendiri, itu tidak akan berjalan. Makanya di sekolah di guru penggerak itu nanti ada lingkaran pengaruh. Kapan kita tergerak, dan kapan kita bisa menggerakkan. Itu nanti ada jadi teori motivasi. Jadi anak kita bisa berbuat, bisa mengikuti aturan, bisa disiplin karena ada teori motivasi. Apakah kita tidak boleh berikan hadiah tadi di pertanyaan pemantik? Karena itu salah satu merupakan tujuan motivasi eksternal. Ketika orang dewasa dikasih hadiah, itu memang kurang tepat. Kenapa? Karena orang dewasa sudah bisa memiliki perkembangan berpikir berlogika. Tapi kalau anak usia dini, dia langsung konkret. Ini yang saya lakukan, ini dapat hadiah. Ini yang saya lakukan, ini akibatnya. Itu kan teori motivasi eksternal. Tetapi yang paling kuat sekali pengaruhnya ketika seseorang untuk menjadi disiplin, mengikuti aturan adalah motivasi internal. Ya, kita bermasalah, contohnya B6, B5, maka sentuhlah hatinya supaya dia memiliki motivasi internal. Jangan ditakut-takuti ya, kita kurangi. Nanti datang Pak polisi. Itu baru motivasi eksternal tentang hukuman. Kalau itu yang berlanjut
terus di bawah seumur hidupnya. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut. Jadi dalam hidupnya akan muncul ketakutan terus. Kalau tidak begini nanti saya takut, saya malu, tidak seperti. Jadi dia orang yang pelin-pelan biasanya. Tapi kalau dia datangnya dari diri sendiri, dia akan menjadi orang yang percaya diri. Tapi kalau kita motivasi eksternal yang kedua, karena imbalan kita kasih hadiah terus, itu nanti mereka akan jadi pribadi yang pemalas. Kenapa? Kalau tidak ada, dia lihat satu pekerjaan gak ada uangnya, dia gak akan ikut, dia tidak akan semangat. Tapi kalau motivasi yang ketiga yang kita maksimalkan, apapun yang akan dilakukan, baik ada hadiahnya, ada hukumannya, dia tidak akan berpengaruh. Dia tidak akan peduli, dia akan lakukan karena dia yakin nilai yang dia yakini dia akan jadi lebih baik. Itulah yang akan kita harapkan menerapkan di murid-murid kita, mulai dari diri kita sendiri. Tapi untuk melaksanakan, silakan mau di mix sebesar bagaimana bisa fleksibel, tetapi kita tetap menomorsatukan si internal. Lebih besar presentasinya di motivasi internal. Boleh saja kita anak usia ini memberikan hadiah, menurut saya tidak apa-apa dulu, karena anak berpikir konkret. Satu lagi, ada istilah restitusi. Restitusi itu adalah daya jiwa. Nah, restitusi itu adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung menghukumnya, kita tidak langsung melabelinya, tetapi kita lakukan restitusi. Restitusi adalah suatu upaya bagaimana murid kita mampu melakukan upaya atau perbaikan dari kesalahan. Yang memperbaiki siapa? Kita kan sebagai orang dewasa? Tidak. Kita hanya memfasilitasi. Kesalahan itu solusinya muncul dari anak. Nah, itu yang namanya restitusi. Di disiplin positif ini kita ada langkah-langkahnya yang kita namakan segitiga restitusi. Nah, sebelum lanjut segitiga restitusi, ibu-ibu sekarang kita sendiri dengan ice breaking. Mulai dari Bu Serli ya sampai ke ujung. Bu Serli akan menyebutkan suatu kalimat, kemudian disambung oleh Bu Lina. Silakan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Terserah. Nah, oke, Bu Serli, boleh apa saja. Nanti dilanjutkan. Oke. Oke, dari diskusi dulu. Suatu hari, bukan hanya satu kalimat, jangan satu hari saja satu kalimat, ada subjek berikutnya jawabnya. Nah, satu hari, kan sudah satu harinya sudah, lanjutkan saja, silakan apa itu. Suatu hari saya berpuasa. Oke, lanjut. Ya. Dengan maupun jadi bingung mau pergi apa enggak. Rupanya dalam tasnya ada payung. Ternyata pas saya pergi hujannya ada berhenti. Saya pikir gimana ya, hebat aja. Kayaknya pergi, kayaknya sekarang baru pulang. Iya, dalam tas juga ada payung. Nah, ceritanya kan sudah tadi sudah ada pola katanya. Sesampai Basko banyak diskon seperti tas atau sepatu, beli 2 gratis 1. Jadi juga gitu, karena awal bulan kan masih bisa gitu, walaupun nggak diskon. Aku borong dong. Banyak uangnya deh. Aku juga suka. Apalagi aku suka semuanya kalau gratis.
Pulang-pulang uangnya udah habis. Gak ada lagi buat bayar taksi. Karena keasikan melihat diskon, akhirnya aku lupa beli ikan. Itu semua. Nah tadi saya pergi beli ikan, gara-gara hujan semuanya dikacau sampai di sini. Ya, kalau ibu tuliskan tadi yang kalimat-kalimat itu sudah menjadi setengah kertas folio, sudah jadi sebuah tulisan. Jadi menulis itu sebenarnya mudah ya Bu Fit. Nah itu Bu Fit yang pergi ke Jakarta kemarin. Nah untuk menulis itu sebenarnya apa yang terpikir itu tinggal dituliskan. Jadi tadi kalau ditulis itu sudah menjadi sebuah cerita pendek itu. Nah, tinggal dikembangkan, tokohnya nanti ada, tokoh tambahannya ada, nanti sampai di Wasko ada ketemu teman, nah bisa akhirnya jadi sebuah cerita. Oke, Ibu-ibu kita kembali. Boleh, silakan. Ini kalau di anak menarik. Ya kayak ini menarik. Kalau Yang segitiga restitusi. Yang kalimat ini boleh, bisa. Pagi-pagi di pembukaan, ayo kita sebelum mulai itu kan namanya untuk membangkitkan semangat anak. Jadi bisa jadi Bu Meli dokumentasikan itu bisa jadi sebuah cerita. Pagi ini mereka bicara dengan apa? Besok pagi lagi 19 anak tuh sudah 19 kalimat. Jadi 1 bulan di buku dikumpulkan udah jadi satu karya. Nah, jadi mungkin kalau kita di kelas supaya tergerak, kita cerita pagi ini tentang sungai yuk. Mulai dari apa yang diingatnya tentang sungai kemarin. Nah, jadi bisa kalau dituangkan menjadi satu cerita. Jadi kita nggak tahu anak yang kedua berpikirnya tentang apa. Jadi kalau kita satukan jadi lucu kadang-kadang kalau kita sambung-sambungkan. Oke, Bu-ibu kita kembali ke restitusi, yang mana restitusi tadi merupakan suatu upaya memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid. Itu. Ada ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan bukan untuk menebusnya, tetapi bagaimana dia belajar dari kesalahan itu. Itu salah satu ciri-ciri dari restitusi. Jadi ketika ibu melakukan, oh ganti ya, nah itu kan menebus kesalahan, tapi bukan bagaimana dia mengambil pembelajaran dari kesalahan yang dia buat. Nah, memperbaiki hubungan. Ketika ada 2 orang yang bermasalah, dengan adanya restitusi, itu hubungan yang bermasalah itu akan kembali semula seperti awal, jadi kembali aman. Nah, itulah gunanya restitusi. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi artinya, kan biasanya, ayo kembalikan lagi ke sana, itu kan paksaan. Tetapi ketika datangnya dari diri anak, mau dikembalikan atau tidak, itu yang memutuskan adalah ingat tidak dikontrol tadi, tapi bagaimana orang dewasa di sekelilingnya mempengaruhi supaya anak bisa memilih keputusan yang tepat. Anak bisa mengontrol dirinya untuk memilih keputusan yang tepat. Nah, seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Ketika pelaku bullying yang dilacak itu, ketika kita lakukan segitiga restitusi, dia akhirnya bisa melihat dirinya. Dia rasakan apa terhadap apa yang dia lakukan. Itulah salah satu restitusi itu kita gunakan. Jadi bukan dia menerima orang lain menghujatnya, tidak, tetapi dia bisa melihat dirinya, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan setelah apa yang dia lakukan. Itu restitusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari hidupnya. Bullying itu tujuannya untuk apa? Nah, apakah untuk mencari kasih sayang, untuk mencari perhatian, atau untuk mencari sebuah kenyamanan, dia menuju orang itu untuk supaya dia nyaman, atau untuk kepuasan, atau untuk kekuasaan. Jadi itu yang perlu kita lanjutkan, kita telusuri dengan restitusi. Jangan-jangan dia melakukan itu untuk mencari perhatian di masyarakat, atau memang ingin membuktikan dia berkuasa, atau supaya memenuhi kebutuhan psikisnya seperti yang Mulina bilang, puas dia setelah mendekorasi. Itu yang setelah ini kita bahas setelah diskusi kebutuhan dasar manusia, karena semua perilaku memiliki tujuan, semua perilaku memiliki alasan. Nah,
juga kita tidak dapat menghujat dia habis-habisan karena kita tidak tahu dasar dia melakukan itu apa. Jangan-jangan yang terjadi di dirinya lebih parah sebenarnya. Nah, jadi dasar untuk menasihati tindakan itu harus kita cari. Restitusi adalah yang paling baik untuk menanamkan disiplin. Kemudian fokus pada bukan tindakan. Karakter adalah tindakan yang sudah mendarah daging ya ibu-ibu. Tapi kalau tindakan itu belum tentu berlanjut. Tapi kalau karakter sudah menjadi pembiasaan, sudah menjadi sikap. Nah, kalau tindakan hari itu dia minta maaf, belum tentu itu bisa menyelesaikan masalah ya ibu-ibu. Tetapi ketika dia lihat dirinya, dia mengakui kesalahannya dari dirinya sendiri, nah kemudian dia berjanji menawarkan solusinya sendiri, apa yang akan dia lakukan, nah itulah yang namanya segitiga restitusi nanti. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Akhirnya dia tidak dikucilkan, tidak diintimidasi, karena dia bisa kembali ke asalnya, ke kelompoknya. Nah, ini adalah prinsip segitiga restitusi. Sekarang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ibu-ibu, kita sudah punya aturan tata tertib sebelumnya ya, yang selama ini kita baca, jujur tidak berbohong. Tapi itu belum menjadi sebuah keyakinan kelas, belum menjadi kesepakatan kelas, baru berupa aturan atau tata tertib. Kalau merupakan aturan dan tata tertib, makanya muncul anak itu disiplinnya hanya untuk bisa menaati ada hukuman atau tidak. Tetapi kalau sudah merupakan suatu keyakinan kelas, artinya apa? Guru dan murid memiliki keyakinan yang sama terhadap nilai-nilai kebaikan yang ada di aturan tersebut, seperti berbicara dengan suara pelan. Selama ini mulai langsung kita membacakan, itu tidak minta kesepakatan anak, kita tidak berdiskusi dengan anak. Jadi yang keyakinan itu adalah suatu aturan yang lahir dari kesepakatan dua belah pihak. Ini nilai-nilainya oleh anak. Nah, jadi kita lihat kembali aturan yang dalam kelas kita apakah sudah merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, itu bisa kita ulang. Kalau di TK aturannya, keyakinannya itu merupakan aturan yang ada gambar-gambarnya ya Bu Ibu, karena prinsip atau karakter anak usia ini itu bersifat konkret. Jadi tidak boleh dan anak pun belum bisa baca. Jadi harus ada datang tepat waktu, ada suatu gambar yang melambangkan untuk tepat waktu. Membuang sampah harus ada gambarnya. Tapi itu kita diskusikan dulu dengan anak. Nah, anak-anak, kalau kelihatan sampah itu bagaimana dibuang ke tong sampah Bu? Kan pasti bilang oke Bu, buat jadi keyakinan kelas. Jadi kita sepakat di kelas ini kalau ada yang nampak sampah kita buang, atau punya sampah buang ke dalam tong sampah. Itu namanya setelah melalui diskusi itu sudah merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang berisi nilai-nilai kebaikan yang kita pahami bersama. Sudah ada yang punya keyakinan kelasnya? Sudah ditempel, Bu Pit sudah, Bu Meli sudah, Bu Lina sudah, Bu Lia belum, tinggal satu atap tapi masing-masing satu belum, satu sudah. Bu Hilang sudah. Jadi mudah-mudahan kesepakatan kelas itu kita ingatkan lagi kepada anak. Tapi jangan langsung masuk kelas anak kita tidak boleh ngomong, kita apalagi kata-katanya pakai tidak boleh. Nah, harusnya kalimat yang positif. Nah, kemudian itu ya, mengapa kita memiliki peran 3 angker gitu kan, jaga jarak, mengapa kita, nah itu adalah beberapa pertanyaan untuk memulai kesepakatan. Anak-anak, kita apakan kan gitu, mengapa kita harus jaga sampah, supaya mereka lebih paham, lebih meyakini ternyata memang sampah itu harus dibuang, bukan karena kata guru. Apalagi dibawa ke sungai kemarin, nampak dampak nyatanya ketika buang sampah ke sungai, nampak bertumpuk di sungai. Apalagi nanti berlanjut tuh Bupin, ada eksperimen kegiatan yang pakai talang air, dikasih sampah-sampah di ujungnya, disiramkan air, airnya melimpah. Nah itu kan langsung nyata, ternyata kalau buatnya tersumbat seperti itu, makanya air melimpah. Nah itu salah satu praktek kegiatan lainnya kalau untuk
eksperimen, kita taruh semua sampah yang ada ini, taruh di sini, kita siram airnya dari atas. Akhirnya airnya melimpah. Nah ini yang terjadi, melimpah air dari got-gotnya, akhirnya jadi banjir. Tapi kalau sampahnya kita bersihkan, masuk ke sampah, airnya kita siram, lancar sampai ke sungai dah. Jadi nyata anak-anak memahaminya. Itu namanya kesepakatan atau keyakinan. Dengan pertanyaan-pertanyaan otomatis kita bisa mengarahkan anak untuk keyakinan kelak terhadap bulan-bulan. Nah ini ibu Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. kalau sudah berhasil kita tanamkan. Nah inilah gunanya bagaimana kita menanamkan budaya positif ini dulu. Tapi perlu kita pahami yang tadi, teori kontrol, motivasi internal eksternal tadi ya. Kemudian apa lagi tadi, restitusi. Nah sekarang kita, nah ini contoh kesepakatan kelas yang sudah ada di kelas ibu masing-masing ya. Kegiatan keyakinan kelas masing-masing. Kalau kita anak usia ini akan sedikit berbeda dengan keyakinan anak kelas dasar menengah ke atas. Kalau dia masih berbentuk aturan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu bukan aturannya, tetapi nilai yang ada di dalam aturan tersebut. Itu keyakinan. Jadi ketika membuang sampah kepada tempatnya, itu keyakinannya apa? Kebersihan, kesehatan. Nah, dilarang mengganggu orang lain, itu kan peraturan. Tapi keyakinan kelasnya di sana adalah menghormati orang lain. Jadi nampak bedanya aturan dan keyakinan ya, Ibu. Jadi keyakinan kita tidak dilarang mengganggu orang lain, tetapi keyakinan adalah bagaimana menghormati orang lain. Akhirnya muncul aturan. Nah, jadi kalau sekedar aturan kan benar salah. Ada hukuman atau tidak. Tapi kalau berubah dia menjadi keyakinan, ketika semua orang sudah yakin memiliki nilai kebaikan untuk menghormati orang lain, aturan sebenarnya tidak ada lagi, tidak perlu ada aturan karena semua sudah meyakini nilai yang sama.
si Rahul sudah memiliki keyakinan bagaimana menghormati teman. Nah, si Raska juga menghormati. Jadi nggak perlu lagi kita larang, jangan mengganggu teman, jangan mengganggu teman. Kita balik kalimatnya, kita sayangi teman seperti yang disampaikan nyanyi oleh Bu Yanti tadi pagi. Jadi sayang teman. Jadi kalau kata larang itu yang dilakukan, kalau yang dilarang itu yang dilakukan. Jangan pukul teman. Dia ingat kalimat terakhir, pukul teman. Larangnya dia tidak nyambung gitu. Jadi seperti itu, memang seperti itu. Kalau kita larang, tapi kalau kita sayangi teman itu yang diingat. Tapi kalau kita buat jangan tetap terlambatnya yang direkam oleh anak, ujung kalimat yang direkam itu yang terjadi. Jadi balik katanya menjadi kata positif gitu. Tapi kita kan sudah menerima anak itu di usia 5 tahun. Jadi sudah ada proses yang dilaluinya, berarti kita bagaimana mengkreasikannya, bagaimana menggabungkan. Jadi kalau kita pakai teori ini saja, dia sudah melalui berbagai proses, tentunya kita fleksibel saja gitu. Jadi bagaimana merubah yang sudah terbiasa kita menggunakan kata-kata jangan, tidak juga berarti kita rubah semuanya gitu. Kalau dalam agama kita memang tetap perlu masih pakai kata jangan. Kalau menurut saya, janganlah mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita rubah dengan budaya positif, janganlah merubah, berarti kan bolehkah kita merubah mempersekutukan tuh jadinya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang harus kita tetap pakai kata jangan, ada hal-hal yang tidak. Kalau berhubungan dengan keyakinan agama itu mesti ya. Tapi kalau teori ini kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan serta-merta kita telan bulat-bulat juga ya, ibu-ibu, kita tarik juga, kita sesuaikan juga dengan situasi kita. Oke, ibu-ibu, di sini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan dan menghukum, penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Itu ada di dalam materi ini, makanya ada 5 unsur riset ya ditambahkan. Jadi ini ya, penghargaan menghukum. Nah, penghargaan dengan menghukum, penghargaan itu ternyata bisa mengurangi ketepatan tujuan. Penghargaan bisa mengurangi itu sebenarnya tidak efektif. Jadi pertanyaan di awal ini silakan disimpulkan masing-masing. Penghargaan seperti apa yang bisa kita lakukan pada anak ini? Penghargaan yang diikuti dengan penjelasan tentang perilaku yang dilakukan. Rahul pintar, sudah menghormati teman, sudah menyayangi teman. Jangan lupa, jangan hanya pujian-pujian saja, hanya hadiah-hadiah saja, tetapi kuatkan sikap dan karakter yang dilakukan. Kenapa dia kita puji? Kuatkan dirinya dengan apa yang dia lakukan. Misalnya, Agi pintar hari ini ya, Lina sayang sama Agi karena Agi hari ini sayang sama teman semuanya, saling menghargai, tidak ada satupun temannya yang mengadu ke Lina. Jadi Agi pintar hari ini ya. Nah, stop sampai di situ. Itu dia tidak tahu pintar kenapa, hebat kenapa. Jadi dirinya dengan sikap. Ibu-ibu, ini ada beberapa rekan guru, katanya ada mencatat 1000 kali di buku kalimat. Saya tidak terlambat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau apa ibu-ibu? Mengelilingi lapangan basket karena terlambat, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Kenapa? Menggantikan ada yang dia rugikan, otomatis dia akan menggantikan itu konsekuensi katanya. Membersihkan tumpahan air di atas meja karena dia tersenggol, hukuman atau konsekuensi. Jadi ada 2 di sini. Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, hukuman karena tidak memakai sepatu hitam. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Dia pelajaran PJOK, hukuman. Kita lihat di sini kita akan membahas peran guru. Nah, di sini ada hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu termasuk hukuman. Kalau anak fisiknya tersakiti, psikisnya tersakiti, berarti itu kita sudah memberikan hukuman. Kemudian hukuman membuat anak sakit hati dan
pendek itu hukuman. Anak membenci kedisiplinan karena hukuman itu bukannya mendisiplin, akhirnya dia malah tambah diri sendiri. Hati-hati, hukuman merupakan konsekuensi buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, jadi takut dia adanya hukuman, adanya tindakan yang merugikan dirinya, makanya ketika berbuat salah dia tidak jujur, dia sembunyikan. Kemudian anak akhirnya marah, berkata kasar, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu akibat hukuman. Makanya jawaban tadi yang pertanyaan dari kawan, apakah hukuman bisa mendisiplinkan, meningkatkan disiplin? Ini jawabannya. Ya buku ini akibat hukuman yang kita berikan. Kemudian ada konsekuensi, membuat anak merasa tidak. Ternyata konsekuensi juga tidak baik kita lakukan ya. Banyak anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Kemudian stimulasi dan tanggapan mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Nah, jadi masing-masingnya punya kekurangan, tetapi hukuman yang memiliki banyak kekurangan, konsekuensi masih ada nilai positif. Nah, Ibu-ibu, dari pengertian konsep hukuman, kita sebagai guru memiliki peran. Nah, peran sebagai hukum, peran sebagai pemantau, peran sebagai sahabat atau teman, dan peran sebagai manajer. Itu peran kita. Yang lebih banyak kita yang mana? Ya, ibu-ibu, peran sebagai penghukum. Nah, itu kalau ada yang salah, kita kasih hukuman. Ada yang terlambat datang, suruh pilih sampah. Ada yang mengganggu teman, suruh berdiri di depan kelas. Itu kita sebagai posisi kontrol hukum. Kemudian sebagai sahabat, Rahul, nanti ibu sedih ya, masa ya ibu cepatlah masuk, nanti ibunya nangis. Nah, itu peran sebagai teman. Kalau sebagai pemantau kita, kalau pemantau ibu tahu, hanya mencari kesalahan saja. Nah, itu pemantau. Tadi memangnya Rahul datang jam berapa? Tadi seperti apa? Itu pemantau. Kita tidak menghukum, kita tidak meminta, tidak menawarkan. Itu namanya sebagai pemantau. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Kira-kira setelah ini yang Rahul lakukan apa yang akan setelah Rahul pukul teman, apa yang Rahul lakukan? Nah, itu peran sebagai manajer. Jadi kita membantukan menggali anak untuk bisa berupaya melakukan perbaikan dari kesalahan sendiri. Jangan kita Rahul dia pukulnya, Rahul langsung minta maaf. Nah, bukan seperti itu. Kita gali dulu, kemudian baru Bu, Rahul dipukulnya Aska. Rahul berdiri di sini langsung. Ibu sudah capek Rahul langsung berdiri. Nah, itu kan sebagai penghukum. Nah, jadi kalau sebagai teman, Rahul lapangnya ibu Ikira. Jadi anak ibu lah Rahul. Itu sebagai teman. Nah, jadi pilihlah atau tentukan peran kita ibu-ibu yang mana yang baiknya. Tentunya diharapkan ibu-ibu sebagai manajer. Selain itu tadi ada kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ya, karena setiap perilaku ada tujuan atau dasar. Ini ibu-ibu 5 tujuan dasar manusia yang ada nya itu kebutuhan kasih sayang. Jadi kalau ada anak yang berbuat mencari perhatian, menunggu teman, siapa tahu modusnya, motifnya mencari perhatian bu guru, mana dia sayang. Mungkin di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, ada keluarga yang lain dan sebagainya. Nah, atau memang dia pukul teman itu sebagai ini penguasaan, dia ingin jadi pemimpin, dia nampakkan. Kan beda-beda ya eksistensi diri kita. Kemudian juga untuk kebebasan. Kita sebagai manusia juga butuh suatu kebebasan. Kita belajar kan sebagai orang dewasa, jadi guru kita butuh waktu untuk kebebasan. Makanya satu waktu kita harus pergi healing nih ibu-ibu. Terus diagendakan setidaknya 1 kali setahun kita pergi Kenapa? Kebutuhan dasar manusia untuk bebas. Kalau kita tidak penuhi, makanya muncul masalah. Makanya nanti Bu Vila terlambat, kemudian Bu Rina tidak buat RTP. Salah satunya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, makanya itu. Atau jangan-jangan supaya mau senang-senang. Nah, jadi seperti tadi yang dikatakan Bu Rina, dia ninju teman itu untuk dia puas kesenangan, itu sudah
berbahaya kalau motifnya itu. Nah, terakhir kebutuhan yang terakhir bertahan hidup. Nah, daripada awak-awak yang karena ini awak leleng menuju kawan Tuhan, awak-awak yang menangi taruh besok orang yang menangi itu. Sebagai pendidik kita harus cari penyebabnya kenapa anak itu seperti itu, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, ya, karena sesuatu itu pasti ada dasarnya. Kalau kita analisis si perilaku yang anak SMP di Cilacap itu kira-kira apa yang tidak terpenuhi, karena dia sudah pindah-pindah sekolah, masyarakat dia. Bisa jadi Bu Rina dia sering dikasarin di rumah. Nah, bisa jadi Meluapkannya keluar. penguasaannya dia. Mungkin dia selalu tidak dikasih kesempatan sedikit. Nggak bisa lah, biar mama salah. Nggak bisa, dia mau ini tidak bisa. Nah, makanya dia luapkan di luar. Dia bentuk komunitasnya, kelompoknya supaya dia dihargai oleh kelompoknya. Bisa jadi. Atau memang dia membuat supaya orang lain peduli, orang tuanya peduli, atau dia mau mencari perhatian orang yang dia mau. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kalau untuk di sekolah kita harus pahami masing-masing kebutuhannya seperti apa. Kemudian 5 posisi kontrol ya ibu-ibu. Posisi kontrol, semuanya semua bu. Posisi kontrol. Jangan ada yang salah atau keseleo lidahnya. Nah, posisi kontrol yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah. Nah, ada nih sedikit-sedikit membuat orang merasa bersalah. Apa kalimatnya? Nah, ini. Nah, ibu kecewa. Nah, Bu Rina kecewa Jumini. Tuh, kalau itu kalimat yang keluar berarti melakukan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi si Mimi akan merasa bersalah terus. Nih, Bu Rina yuk kecewa Jumini koma itu. Itu membuat orang merasa bersalah. Tetapi kalau Mimi, Beko Mimi nggak usah sih datang main itu sebagai penghukum. Nah, nanti kepala sekolah sebagai penghukum. Tapi sebagai teman, nih sampai ibu bawaanlah itu. Terus sebagai teman. Jadi kalau ada guru yang seperti itu sama teman, kadang-kadang kalah kita juga harus menjadi teman sebagai anak kan gitu ya kepada anak kalanya. Tergantung pilihan kita yang mana ya, tapi yang jelas-jelas sebagai penghukum ya garis merah ya. Tapi teman awak ada pelit Bu. Satu, semangatnya pelitnya. Pasti ada perilakunya, ada tujuan dan alasannya kenapa Bukit pelit, karena tadi kebutuhan teori motivasinya tadi ya Bukit. Nah, iya. Kemudian sebagai pemantau, bunyinya apa? Nah, apa peraturannya? Apa yang terjadi? Nah, itu kalimat yang untuk pemantau. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Kira-kira bisa bahas rencana ini gitu. Ini bawa atau enggak? Setelah jadi sekarang apa? Tanya apa tidak pakai sepatu hitam, kemudian apa perasaannya kalau tidak pakai sepatu hitam, kedepannya apa yang akan dilakukan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat ketika kita sedang melakukan sebagai peran manajer kepada anak kita dalam melakukan penanaman budaya positif. Jadi kita bisa mengukur diri kita yang mana yang banyak sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Kita bisa refleksi diri kita masing-masing. Kita sebagai pendidik yang mana, ibu-ibu. Nah, ini pernyataan-pernyataannya, ibu-ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa kita? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah lakukan dengan ibu atau bapak ya. Itu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Kalau pantau kan bertanya-tanya saja, tapi tidak ada tindak lanjut setelah itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Jadi anak berpikir, oh iya Bu. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai pendidik
sehingga budaya positif itu bisa muncul di lingkungan kita. Nih, ada peraturan pemantau konsekuensi agraria, kemudian ada nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Ada bergerak, kita bergerak di antara yang mana seperti itu. Segitiga restitusi yang tadi ya Ibu-Ibu. Jadi ketika ada anak bermasalah, restitusi memperbaiki tadi ya hubungan anak tadi, memperbaiki dia kesalahannya, mengembalikan dia ke kelompok. Bagaimana segitiga restitusi? Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya kenapa meninju Raska misalnya ya Bu, kenapa meninju Raska? Kan istilahnya, iya Bu, dia gini-ginikan matanya sama Uul. Untuk menstabilkan identitas apa yang kita lakukan? Oh iya, tentunya Bu Rina juga melakukan itu. Kalau Bu Rina ada orang yang gini-ginikan mata, Bu Rina juga marah sama Uul. Nah itu dia yang saking emosinya ketika Bu Rina marah juga kalau ada orang. Bu Rina juga tidak senang kalau ada orang mata-mata seperti itu. Tapi Bu Rina nggak mau pukul. Nah jadi kita turunkan dulu emosinya, distabilkan. Tapi kalau seperti ini, kenapa dia disuruh dia langsung tambah marah dia. Pasti dia punya alasan kenapa dia pukul temannya. Jadi distabilkan dari yang emosinya di puncak kepala, ketika kita stabilkan dia akan turun. Ketika orang emosi, apapun yang akan kita lakukan itu tidak akan didengar ya Ibu-Ibu. Nah makanya distabilkan. Mungkin juga nggak senang kalau mungkin di galak-galakan orang kan gitu. Nah, tapi sudah itu kita stabilkan, sudah tenang dia, baru kita validasi keyakinan. Apa yang dilakukan tadi? Enggak Ukul saja enggak bisa baca dia. Sebenarnya Ukul nak tahu Ukulnya Bu, tapi bagaimana Bu, Ukul emosi. Itu memvalidasi keyakinannya, tahu enggak? Kalau dia nak tahu kalau menukuk itu salah, awak aja tahu kalau awak yakinkan kalau dia menukuk itu salah. Tapi gimana? Ternyata dia tahu kalau menukuk itu salah, tapi masih ternyata dilakukan. Itu yang kita perbaiki. Nah, kini Mbak Ale rata jadi kan betul. Aku lagi tahu itu salah, tapi Mbak aku gitu. Jadi besok aku bakal ajak. Itu kita tawarkan. Restitusinya muncul dalam arti penerapan ke depan, menanyakan keyakinan, validasi kebetulan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati? Pasti ada alasan. Jadi kedepannya kalau pukul kalau memukul orang itu tidak boleh, kedepannya diulang lagi atau tidak? Jangan ulang lagi itu menawarkan apa yang ulang lagi kalau bisa tidak diulang. Itu kita namanya segitiga restitusi. Nah ini ada beberapa contoh ya Ibu. Ini ada beberapa kasus-kasus yang terkait dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Kita dulu kembali melihat seri ada contoh kemarin dicobakan segitiga restitusi terhadap Gibran. Apa ya kemarin? Momoy sama AA. Sambil menunggu aksi nyata yang pernah dilakukan, silakan Bu Serli kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan Bu Serli untuk ada pertanyaan. Ibu-ibu di sini kita ya sebagai contoh segitiga restitusi yang dilakukan. Baiklah Ibu-ibu, itulah tadi penyampaian dari Bu Ina tentang budaya positif. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab dari Ibu-ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin kita bisa berbagi ya Ibu ya.
Apakah ada yang rasa yang mau disampaikan? Silakan, atau berbagi pengalamannya juga boleh. Dari pelaksanaan restitusi tadi, bagaimana selama ini kita di kelas mungkin, kemudian dari posisi kontrol kita tadi, apakah kita sudah melaksanakan posisi sebagai manajer kah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau lebih banyak kita melakukan sebagai pendukung. Tapi sebaiknya yang pendukung ini tidak kita lakukan lagi ke depannya. Ada bukti mau berbagi, silakan Bukit. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Kita jarang sekali melakukan kejadian seperti ini, mungkin banyaknya di lingkungan SD, SMP, tapi ini pengalaman anak sendiri. Ini awalnya seperti ini, dia tuh libur 1 minggu, mulai hari Rabu libur sampai hari Rabu kembali sekolah. Rupanya pas saat sekolah itu langsung aja bilang gini, mana PR kayak gitu. Jadi guru langsung menarik anak tanpa menanyakan dulu. Harusnya kita sebagai guru kan lihat dulu, kenapa kamu tidak bikin PR. Itu juga perlu kita tanyakan, ya kan? Itu jadi anak bisa menjawab kenapa alasannya. Jadi ada alasan. Yang kedua, kita sebagai guru kita juga harus kita kasih kasih kesempatan kedua untuk anak bisa menyelesaikannya. Jadi tidak langsung dengan kekerasan. Kalau saya seperti itu. Jadi yang perlu kita refleksi di sini, guru yang di tingkat pendidikan, tingkat sekolah itu lebih tinggi dari tahun belajar tadi. Berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar Terima kasih Bu Kwi. Memang itu yang diharapkan dari tim ini, supaya kita tidak merugikan anak, supaya kita bisa mengembalikan anak itu dari kesalahan yang dia buat ke seperti apa yang diharapkan, sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini anak, sehingga anak memiliki nilai keyakinannya sendiri. Nah, selama ini mungkin karena berbagai hal, berbagai faktor itu yang terjadi. Kemarin itu ada ibunya Hana ya, anaknya akhirnya putus sekolah, mau naik kelas 3 gara-gara tidak punya uang untuk melunasi ujian. Akhirnya putus sekolah, dia mau naik kelas 3 padahal nilainya bagus. Nah, itu kan sayang ketika seorang guru tidak memiliki posisi sebagai manajer. Jadi akhirnya yang dirugikan adalah anak kita. Baik ibu-ibu, mohon waktunya sebentar untuk menyaksikan ini ya. Ini real, tidak direkayasa. bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita belajar
itulah contoh praktek segitiga restitusi yang kita lakukan sebagai pendidik. Kemudian banyak hal terbantukan, apa tadi kayak kesepakatan kelas, segitiga restitusi, kemudian teori kontrol, itu juga bisa memperkuat untuk budaya positif yang bisa kita lakukan. Jadi tadi sudah diatur ya, refleksinya sekarang secara umum siapa yang bisa merefleksikan dari apa yang kita bicarakan, yang telah kita lakukan selama ini. Kita sebagai pendidik sampai baru di mana? Siapa yang bisa berefleksi dan kedepannya apa yang akan kita lakukan? Selama ini seperti apa? Kedepannya seperti apa? Silakan lebih dulu satu atau dua saja di sesi akhir kita ini. Bagaimana bunyinya? Sejauh mana kita sebagai pendidik terkait materi apa yang sudah kita diskusikan bersama dan apa yang kedepannya akan kita lakukan? Memperbaiki atau meningkatkan atau ternyata sudah sesuai dengan apa yang kita dengarkan? Silakan. Apa yang didapatkan dari pertemuan kita hari ini? Siapa yang kira-kira berbagi dulu? Bagaimana kalau dari kontrolnya apa tadi lagi segitiga restitusi ternyata sudah, tapi tidak tahu saja kalau itu namanya segitiga restitusi, gambarnya di sini. Nah itu siapa yang dulu ternyata sudah terkait pengalamannya dengan materi yang terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya melihat yang saat ini ya berikan istirahat. Sehingga kan sering usianya semuanya, kemudian tidak terlalu kasar sama teman-teman. Cuman selalu bikin selalu nama yang disebut nama dia sendiri. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi apa kita perjanjian mau apa kita pengen dari pagi ini sampai ke nanti jadi nggak kepengen menegur nama apa. Karena namanya selalu ditegur. Jadi nggak pengen tersebut nama apa. Saya janji apa tapi tetap aja kita bersama juga. Pokoknya ada saja tingkahnya yang bikin kawannya tidak nyaman. Dari kita pun melihat, tentu nggak mungkin kita biarkan saya biarkan. Kita tegur juga namanya. Padahal kita udah janji, Rafa udah janji tadi. Nanti kita disebut nama Rafa. Tapi pada kenyataannya disebut juga setiap hari. Janji dia mau berubah, tapi besok mengulangi kesalahan yang sama. Jadi gimana menurut Presiden itu berupa pengalaman yang ternyata sudah buat perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu ada nggak meyakini ini sebuah nilai saja. Janji supaya tidak disebut namanya dalam hal apa. Misalnya hari ini ada hubungan baik sama teman. Nah, ada dalam perjanjian itu ada poin-poinnya yang memperjelas lagi. Makanya kalau kita tidak perjelas poin-poinnya, janji ya tidak diperjelas, tapi artinya keyakinannya kan belum bisa dia pegang. Mengenai hal berulang-ulang itu memang sudah karakteristik anak usia ini ya, berulang-ulang hari ini diingatkan, besok diingatkan, besok tidak apa-apa, tetapi kita jangan lupa tidak disebut namanya itu dalam hal apa-apa. Kadang memang dia pengen disebut namanya, tapi untuk hal yang positif. Jadi berarti hari ini mau menyebut nama Rafa kalau ya dibalik dari Bu Yanti mau nama Rafa dipanggil kalau Rafa bisa berbuat baik sama temannya. Kalau Rafa nanti membantu temannya, berarti itu ada nilainya di ini. Nah coba kita balik. Kalau selama ini kita nggak mau ada nama Rafa, nanti itu bisa memberikan efek yang kurang baik juga. Kenapa nama saya mau dipanggil? Jadi nanti Bu Yanti mau panggil nama Rafa kalau Rafa mau berbuat baik sama teman, mau bantu sama teman. Kita kasih dia tantangan seperti itu karena itu juga sekaligus menanamkan nilai-nilai yang kita agak baik. Jadi kalau selama ini kita kan yang negatifnya, nggak nanti kalau Rafa berbuat jahat nanti diambil, itu yang dikerjakan. Tapi kalau kita balik, mau dia, ternyata dia Rafa sekecil apapun yang dia lakukan jangan luput dari pengaruh kita. Ternyata dia sudah berbuat baik sama teman, tapi tidak kita hargai, di situ yang membuat dia berulang-ulang. Percuma saja saya tadi sudah baik sama teman, tapi tetap aja yang nilainya yang dibuat dipanggil atau diperjuangkan. Tapi ketika
ketika ada dia baik, coba dipuji dia karena kebaikan yang kecil yang dia lakukan, mudah-mudahan nanti bisa memotivasi internal dari dalamnya. Saya baca senyum sama teman, nanti dipuji sama Bu Yanti kan gitu. Kan dia nampak senyum selintas, kamu hari ini sudah baik, sudah mau senyum sama temannya, dia tuh udah senang. Apalagi kalau kamu hari ini bantu teman, apalagi tidak pukul teman, nah itu kan memotivasi dia lebih baik lagi dari dalam. Maksud saya si Rafa ini kalau saya perhatikan di kelas itu dia pintar semua apa materi yang saya sampaikan sampai ke dia dan hasilnya bagus. Itu dalam hal edukasinya yang bagusnya ya. Tapi yang saya bicara ini yang usilnya ini loh Bu Lina. Kalau untuk pintar sudah itu pandai bergaul berteman semuanya ya itu. Cuman yang usil ini nggak mau bilang ada aja usilnya yang bikin kawan yang nangis, yang kata biasanya nggak boleh pukul teman, biasanya nggak betul, nggak boleh cubit teman, sekali-sekali cubit teman. Jadi yang usilnya ini loh, kalau yang baiknya positifnya dia banyak. Misalnya kayak siap makan, jadi kadang-kadang dia nggak pernah bantu, tapi biasanya bilang Rafa ini ya, betangannya tuh lima tuh bersih sama dia. Dia bersih benar betul loh bersih. Nanti dia bilang terima kasih ya Rafa, terima kasih ya Bu, semangat. Tapi yang saya bahas ini yang usilnya ini loh, setiap hari ada aja teman-temannya. Tapi sisi baiknya banyak juga dia. Cuman usil ini setiap hari nggak pernah hilang, berganti aja orang tuanya. Itu loh Bu. Nah, itulah dua sisi uangnya dunia ini, ada kebaikan ada keburukan. Tapi bagaimana kita memperkecil yang tidak baik. Jadi harusnya kita cari tahu dulu nanti kebutuhan lainnya apa. Sekarang kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan ngemil ya, datang begini karena sudah ada yang ngantuk. Nah jadi kita cari kebutuhannya dasar, alasan dia usil kita lama, tetapi kita biarkan saja. Nah itulah tantangan kita anak usia ini, berulang-ulang mencari. Nah selama ini kan kita perlu tahu ya, kenapa dasar dia usil itu, atau untuk kesenangan, atau dirinya, atau kekuasaan, itu yang kita cari. Kalau memang untuk kekuasaan, kita kasih dia sebagai kepala ketua kelas, kita kasih dia tanggung jawab. Coba nanti berulang-ulang kita dari satu kegiatan atau kegiatan lain, satu tindakan ke tindakan lain, kita bisa lakukan secara terus-menerus dan apa akibatnya. Dan juga bisa berkomunikasi dengan orang tua, itu akan lebih baik. Oke, Ibu ada lagi Bu Meli. Terima kasih Bu Lina. Ya, ini adalah dilema yang sangat apa sekali Bu Lina tentang murid Bu Meli yang namanya Azam. Azam itu sebenarnya Bu Lina tahu kan dia anak hebat. Dalam situasi sekarang ini seperti kejadian kemarin, dia sudah siap pakai baju dan sering dia apa namanya ya, apa itu pengaruh orang tua atau kondisi seperti itu. Padahal mental berarti kalau kita lihat kasusnya ini bukan terkait budaya positif ya, tapi itu bisa kesiapan sosial mental emosionalnya ya. Jadi bisa jadi dengan tiba-tiba semangat, tiba-tiba patah, latihan ini tiba-tiba, tapi itu pengaruh ke perkembangan sosial emosionalnya. Kalau kita bicara budaya positif, itu artinya bagaimana mereka melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan juga yakini bukan masyarakat di sekolah ataupun di bangsa dan negara kita. Tapi kalau masalah Azam ada tiba-tiba moodnya berubah, tiba-tiba dia awalnya mau tiba-tiba tidak, itu bisa jadi banyak hal, suka atau bisa jadi kesiapan mentalnya belum, sosialnya belum. Nah itu yang akan kita upayakan. Tapi kita kaitkan dengan teori budaya positif tadi, itu bisa dari teori dasar kebutuhan manusia dan teori tadi dari perilakunya. Dia melakukan itu untuk apa? Motivasi internal dan eksternal seperti apa? Mungkin itu yang bisa kita cari penyebabnya dari hal itu.
dia seperti itu kita lihat itu dasarnya apa. Nah, berarti dia sebenarnya masih belum nyaman. Itu kan kebutuhannya berarti kenyamanan dulu. Tapi bertahun-tahun dari publik juga ya. Tadi orang tuanya ngomong dari luar. Tapi memang betul ya, namanya nggak ada dari buat kesepakatan. Kan Marina sering masuk ke minta untuk si Habib itu. Jadi kan kalau masuk dia langsung lihat dia masih dapat. Tapi yang ini kamu walaupun sudah dua kali menerima dengan gaya yang berbeda, harapannya bisa membuat kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, yang mana dimulai dari kelas kita masing-masing dengan keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Untuk segitiga restitusi silakan dipraktekkan ya ibu-ibu ketika menemukan permasalahan dengan anak-anak kita. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kelasnya masing-masing dan untuk kita masing-masing. Banyak maaf atas kritik kita pesawat dan wajib yang bisa bantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akan nikmati.